Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Nah, dikarenakan video pertama tadi durasi waktunya tidak cukup, maka Ibu lanjutkan di video kedua ini. Masih mengenai tekanan darah. Nah, tekanan darah ini merupakan gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang nantinya akan mengakibatkan darah dapat mengalir serta berdenyut atau berdetak. Nah, tekanan darah itu dibagi menjadi dua, ada tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik ini adalah ketika jantung berkontraksi atau memompa darah, artinya ketika bilik kanan ataupun bilik kiri memompa darah ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Nah, tekanan sistolik itu normalnya adalah 120 mmHg. Nah, sedangkan tekanan diastolik itu adalah tekanan ketika jantung berelaksasi, artinya ketika serambi kanan ataupun serambi kiri menerima darah dari seluruh tubuh ataupun paru-paru. Nah, tekanan diastolik ini normalnya adalah 80 mmHg. Nah, tekanan darah itu dipengaruhi oleh viskositas darah atau kekentalan darah dan hambatan pada kerja jantung. Nah, tekanan darah normal itu adalah 120/80 mmHg. Nah, jika di atasnya itu berarti tekanan darahnya tinggi atau hipertensi. Sedangkan kalau di bawah itu, di bawah angka 120/80 berarti tekanan darahnya rendah. Atau nama lainnya hipotensi. Nah, alat untuk mengukur tekanan darah itu dinamakan sphygmomanometer atau yang biasanya kalian lihat jika sedang mengecek golongan darah itu kan ada untuk memompa, terus ada mansetnya, kemudian ada pula stetoskop. Nah, itu merupakan alat tekanan darah secara manual. Tetapi ada pula alat tekanan darah digital yang langsung keluar tekanan darahnya berapa. Tidak perlu pakai stetoskop ataupun pompa untuk melihat tekanan darahnya. Nah, kita masuk ke alat peredaran darah yang kedua, yaitu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan serangkaian saluran tertutup yang bercabang, kemudian fungsinya untuk membawa darah atau untuk mengalirkan darah dari jantung ke jaringan lainnya. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, jenis pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama ada arteri, kemudian ada vena, dan kemudian yang ketiga itu ada kapiler. Nah, arteri ini merupakan pembuluh nadi yang berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Contohnya itu adalah arteri yang terbesar disebut dengan aorta. Ketika bilik kiri sudah memompa darah yang kaya oksigen, kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh, itu dialirkan melalui aorta atau pembuluh darah yang paling besar. Kemudian ada pula yang arteri yang hanya membawa CO2, yaitu arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah CO2 hasil pompaan dari bilik kanan untuk disebarkan ke paru-paru. Nah, untuk strukturnya bisa Anda lihat dari sini. Bagian luarnya itu ada tutina extema, kemudian ada tutina media bagian tengah, kemudian ada tutina intima bagian terdalamnya, dan ada pula lumen. Nah, arteriol ini adalah gabungan antara arteri dengan kapiler. Kemudian kita lanjut ke vena. Nah, vena ini fungsinya untuk membawa darah kembali ke jantung. Nah, maka dari itu disebut dengan pembuluh balik. Nah, contohnya vena terbesar adalah vena cava, yaitu fungsinya untuk membawa darah yang kaya CO2 untuk dimasukkan atau dialirkan ke serambi kanan. Nah, kemudian ada yang namanya vena pulmonalis, yaitu vena yang fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru untuk dimasukkan ke serambi kiri. Nah, jenis vena itu ada vena cava superior yang berasal dari bagian atas tubuh, kemudian vena cava inferior berasal dari tubuh bagian bawah, dan vena pulmonalis berasal dari paru-paru. Nah, vena pulmonalis inilah yang nantinya hanya membawa oksigen. Kalau yang lainnya itu membawa CO2. Nah, strukturnya juga sama, ada tunika extema, tunika media, tunika intima, dan ada katup untuk menutupnya. Dan hubungan antara vena dengan kapiler itu disebut dengan venula. Nah, yang terakhir itu ada kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh yang sifatnya tipis, kemudian berpori. Fungsinya itu untuk membawa
hasil-hasil difusi zat yang diangkut oleh vena ataupun arteri. Contohnya pengangkutan gas atau pertukaran zat yang dibawa oleh arteri ataupun vena. Nah, untuk bagiannya itu juga terdiri dari tunica intima, kemudian ada tunica media, ada tunica externa, dan lamina basalis. Nah, kumpulan kapiler ini disebut kumpulan kapiler yang strukturnya lebih kecil. Nah, hubungan arteri dengan kapiler itu disebut arteriol tadi, sedangkan hubungan vena dengan venula itu hubungan vena dengan kapiler disebut dengan venula. Nah, kemudian dilihat dari struktur anatominya nih. Arteri itu memiliki lapisan terluarnya tunica externa sama dengan vena. Kemudian pada bagiannya juga terdapat yang namanya otot polos. Ada pula yang namanya endotelium, bagian terluarnya. Nah, arteri ini adalah pembuluh yang sifatnya terletak di bagian dalam tubuh kita. Jadi tidak nampak dan dia dapat berdenyut. Maka dari itu pada lengan kita memiliki denyut. Nah, itu disebut arteri. Kemudian ketika kita mengalami luka pada pembuluh darah arteri, maka darahnya akan memancar, bukan menetes. Kebalikan dari vena. Nah, vena ini merupakan strukturnya terdapat di permukaan tubuh kita. Jadi terlihat tonjolan-tonjolan yang berwarna hijau atau keunguan, itu disebut dengan vena. Kemudian dia tidak berdenyut dan ketika luka dia hanya menetes, tidak memancar. Nah, ini perbedaan berdasarkan dinding pembuluh, kemudian alirannya, kemudian letaknya, ada lukanya juga, denyutnya, katup, dan darahnya. Nah, berdasarkan dinding pembuluhnya, kalau arteri tebal dan elastis. Karena sifatnya tebal dan kuat, jadi dia fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena itu sifatnya tipis dan tidak elastis, jadi dia mengirimkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Letaknya itu di permukaan dalam kulit, kalau vena di permukaan dekat di permukaan luar kulit. Nah, lukanya kalau darahnya memancar itu arteri, kalau darahnya menetes itu vena. Terus berdasarkan denyutnya arteri terasa, kalau vena tidak. Nah, kalau darahnya arteri mengandung banyak O2 kecuali arteri pulmonalis, vena mengandung banyak CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, kita masuk ke mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kalau mekanismenya, kalau peredaran darah kecil itu dari paru-paru, dari jantung, darah dialirkan dari jantung kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi dari jantung. Nah, dimulai dari bilik kanan. Nah, di sini bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah dari hasil vena cava inferior dan superior dari seluruh tubuh. Kemudian kan tadi masuk ke serambi kanan. Kemudian di bilik kanan nanti akan dipompa menuju paru-paru atau kapiler paru-paru melalui arteri pulmonalis yang darahnya kaya CO2. Kemudian di kapiler paru-paru nanti terjadilah pertukaran zat antara Jadi terjadilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian dari paru-paru nanti akan masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, maka dari itu dibilang peredaran darah kecil karena dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah besar itu peredaran dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, dimulai dari bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini darah yang kaya oksigen akan dipompa, kemudian melewati aorta atau pembuluh darah arteri terbesar pada tubuh kita. Nah, darah yang kaya oksigen nanti akan disebarluaskan di seluruh tubuh kita. Nah, di kapiler tubuh kita. Nantinya darah yang kaya oksigen ini nanti akan digunakan sebagai respirasi atau pembentukan energi dan lain-lain. Nah, kemudian darah yang sudah digunakan nanti kan
akan mengakibatkan sisa-sisa metabolisme yang diakibatkan oleh sel-sel tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme nanti akan kembali lagi menuju serambi kanan melalui kava inferior dan kava superior. Maka dari itu dinamakan peredaran darah besar atau sistemik. Nah, untuk kelainan dan teknologi bisa Anda cari dengan menggunakan tabel seperti ini, dibuat di buku latihan. Kemudian kita bahas bersama-sama di kelas. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.